Kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu ada beredar artikel di internet yang menceritakan tentang Dokter Uti juga. Nah, yang sempat saya baca di situ bahwa Dokter Uti ini menguasai 3 bahasa, dan sebenarnya saya sudah tahu sih dari dulu soal penguasaan 3 bahasa itu. Nah, sebenarnya keuntungan menguasai 3 bahasa internasional itu apa sih? Sebetulnya banyak keuntungannya kalau kita bisa berbahasa asing. Jujur saja saya lulus di rumah sakit internasional di Bali itu karena saya menguasai bahasa asing seperti itu. Kemudian setelah di sana bahasa asing saya ternyata berkembang dan bahasa Belanda saya ternyata terpakai gitu setelah selama ini tidak terpakai. Berkembangnya satu bahasa di Bali itu adalah bahasa Korea karena saya sempat kursus juga lalu karena ternyata banyak orang Korea datang ke Indo itu tidak memiliki bahasa yang bagus dan cukup membantu selama di Bali baik sama pasien maupun yang non pasien gitu loh Kak. Bisa banyak teman juga, kemudian bisa menambah wawasan gitu. Sampai sekarang saya masih tetap berhubungan dengan beberapa pasien yang dari luar yang berbahasa non Inggris gitu. Sangat membantu. Saya rasa semua orang saat ini bahasa Inggris tidak boleh lagi tidak tahu gitu loh. Minimal mengerti. Dokter Uti ada rencana lanjut sekolah nggak? Lanjut sekolah iya, lanjut yang lain-lainnya juga iya. Lanjut sekolah mungkin kalau di TNI AU itu sendiri kita masih kayak menunggu beberapa tahun lagi. Nah, untuk masuk spesialis kalau TNI AU itu kita minimal sudah harus mengikuti minimal nih Kak, minimal tuh harus mengikuti kursus kedokteran penerbangan itu hanya TNI AU yang punya. Kenapa harus kursus kedokteran penerbangan itu ya karena kita nanti akan disiapkan untuk menjadi dokter-dokter di skadron, sedangkan di skadron itu kita banyak bersinggungan langsung dengan para penerbang yang notabene memiliki memiliki pengalaman, kemudian dari disiplin ilmu yang sangat berbeda dengan kedokteran itu sendiri, sedangkan untuk terbangnya itu dia setidaknya membutuhkan advice atau pemeriksaan dari kita apakah dia layak terbang atau tidak seperti itu. Nah, itu yang harus dilalui oleh seorang dokter TNI AU sebelum dia sekolah. Seperti itu. Keinginan sekolah itu keinginan untuk ikut seleksi misi perdamaian juga ada. Banyak ya Kak maunya. Semoga Gitu Kak. semua yang dicita-citakan segera tercapai. Amin. Amin. Sekarang kan lagi musim corona. Apakah di rumah sakitnya juga ada pasien COVID atau seperti apa? Iya, kebetulan rumah sakit Esnawan Antariksa atau rumah sakit AU yang Halim ini adalah salah satu pusat rujukan di Jakarta. Bukan lagi Jakarta Timur Kak, tapi Jakarta pada umumnya. Kenapa? Karena dia memiliki ICU. Jadi isolasi COVID-nya itu memiliki ICU, kemudian memiliki ICU plus mesin HD. Jadi satu ICU-nya itu memiliki venti dan mesin HD. Jadi banyak rumah sakit yang biasanya merujuk pasien ke kita juga seperti itu. Pasiennya banyak nggak? Banyak. Banyak Kak, penuh-penuh pasienku Kak. Dulu masih PDP-nya yang banyak, confirm-nya sedikit, sekarang confirm semua. Oh, seperti itu. Terus tingkat kesembuhan di sana seperti apa? Tingkat kesembuhan 95% lah Kak. Sampai sekarang pun 90% tingkat kesembuhannya. Ada juga yang memang meninggal karena pertama ya komorbidnya banyak, kemudian masuk sudah dengan saturasi yang jelek atau yang prone to ARDS gitu. Ada ketakutan nggak kayak menghadapi pandemi COVID-19 ini? Selama COVID? Takut Kak, takut lah. Apalagi saya betul-betul kontak langsung sama pasien yang di ISO. Terkadang saya pun mengintubasi pasien yang diisolasi. Takut banget. Tapi
tetap mengikuti prosedur kesehatan, tetap mengikuti cara memakai, melepaskan APD, bagaimana standar prosedur di ruang isolasi itu sendiri. Kemudian kami tenaga kesehatan itu tiap 2 minggu harus swab gitu. Jadi puji Tuhan swab terakhir kemarin minggu Jumat lalu negatif. Jadi jadwal saya berikutnya adalah minggu depan Kak swab. Jadi harus tetap dijaga gitu. Oke. Kemudian dari informasi-informasi yang saya dengar di kampung kita nih di Mamasa, sebagian besar orang tuh masih tidak mengikuti protokol kesehatan dan menganggap bahwa corona itu sebenarnya tidak ada. Nah, pesan-pesan dokter untuk saudara-saudara kita yang ada di Mamasa seperti apa? Baik, pesan-pesan saya adalah seperti ini untuk semua saudara-saudara saya yang ada di Mamasa. Ketika orang berkata bahwa corona itu hanya konspirasi atau hanya permainan politik, jangan percaya. Kenapa? Setidaknya selamatkan diri Anda, jaga kesehatan diri Anda sendiri. Kemudian ketika Anda tidak mampu menjaga diri Anda sendiri, setidaknya jangan memberi penyakit ke orang lain. Jujur saja, angka kematian sangat tinggi. 2 minggu lalu ketika menelpon petugas Taman Kota DKI Jakarta, petugasnya itu secara langsung bilang ke belak-belakan ke saya, "Dok, kenapa ya sekarang saya tanam lebih banyak?" "Loh kok Bapak curhat ke saya?" Saya bilang gitu. "Iya Dok, sehari itu bisa sampai 20-30 gitu." Itu 2 minggu yang lalu Pak. Sekarang lebih banyak lagi gitu. Jadi saya harap teman-teman dan semua saudara-saudara di Mamasa, ketika Mamasa masih zona hijau, jagalah zona hijau itu, jangan sampai menjadi merah bahkan hitam. Ketika corona itu sudah ada dan kemudian menyebar, jangan sampai mengenai atau melibatkan keluarga kita sendiri, seperti itu. Oh iya, mungkin dokter kurang update, jadi saat ini katanya di Mamasa sudah ada 11 lagi. Minggu kemarin sudah ada 11 orang begitu. lagi. Katanya zona hijau. Minggu kemarin terdeteksi lagi 11 orang. Jadi ya baik. itu. Jadi bukan zona hijau lagi ya Kak? Bukan zona hijau lagi. Semenjak minggu lalu, kalau tidak salah hari Kamis atau hari Jumat itu ada semenjak minggu lalu positif 11 orang. Ada update-nya ya? Iya, ada update-nya dari Dinas Kesehatan. Baik. Ini masih untuk daerah kita, jujur saja saya pengen sih ada adik-adik kita selanjutnya yang kemudian bisa mengikuti jejak Dokter Uti, entah itu jadi dokter, entah itu jadi TNI. Kira-kira pesan-pesannya seperti apa? Untuk teman-teman, adik-adik di Mamasa atau dimanapun yang bercita-cita jadi dokter atau jadi apapun itu, ya saya harap kalian tetap stick pada rencana atau cita-cita kalian itu. Artinya apa? Ketika kalian fokus dengan cita-cita kalian itu, kalian akan berusaha mengejarnya sekeras apapun. Ya. Satu, pesan saya, jangan pernah dengar orang bilang, kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak bisa, kamu miskin, kamu nggak bisa. Tidak, saya pun dari keluarga yang pas-pasan gitu, tapi saya bisa dan saya bisa membanggakan orang tua saya gitu. Jangan pernah perkataan orang lain itu menjatuhkan setiap mental dan cita-citamu. Terus saja, fokus saja, berjuang sampai kamu dapat apa yang kamu bisa gitu. Fokus kepada plan M, jangan ada rencana-rencana yang lain. Dan setiap langkah, setiap kali mau membuat suatu rencana, jangan pernah lupakan Tuhan. Ada selalu lutut yang berdoa. Ya, mungkin itu Kak. Oke, thank you ya. Sukses selalu di sana. Jaga kesehatan. Makasih Kak. Terima kasih.